Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah lihat kincir angin nggak? Atau naik wahana biang lala saat kalian pergi ke taman bermain? Jadi, pembelajaran kita kali ini sangat erat kaitannya sama dua hal ini nih anak-anak. Karena kita akan belajar tentang perputaran atau istilah lainnya yaitu rotasi. Saat kita naik biang lala, tentunya kita akan berputar mengikuti arah putaran biang lala yang berpusat di titik tengah biang lala tersebut. Nah, biang lala ini merupakan salah satu contoh aplikasi konsep rotasi di kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa nggak menyebutkan contoh-contoh lain penggunaan rotasi dalam kehidupan sehari-hari? Sekeliling kita banyak menjumpai contoh-contoh rotasi kaitannya dengan matematika transformasi. Perhatikan pada jarum jam yang berputar membentuk sudut-sudut. Nah, itu contoh dari rotasi. Di samping bumi berputar pada porosnya, gerak berputar bumi pada orbitnya mengelilingi matahari yang disebut revolusi bumi. Mari kita amati pada kincir angin. Pada kincir angin yang berputar, ditentukan oleh arah angin. Ada berputar searah jarum jam, ada juga berlawanan dengan jarum jam. Berbicara tentang rotasi, pastinya tidak akan terlepas dari yang namanya sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasinya. Suatu benda dapat dirotasikan dengan sudut mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Namun, untuk saat ini kita akan mempelajari rotasi dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Untuk arah rotasi, bisa searah dengan jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika berlawanan arah jarum jam, maka arah rotasinya bernilai positif. Tapi jika searah jarum jam, maka arah rotasinya bernilai negatif. Rotasi dapat dilakukan jika ada titik pusat rotasi X, Y. Namun, jika pusat rotasi tidak ditentukan, artinya titik pusat rotasi tersebut adalah titik asal O 0,0. Sekarang, gimana caranya merotasikan sebuah titik? Misalnya, kita akan merotasikan titik A 3,2 dengan pusat rotasinya yaitu titik O 0,0 dan berlawanan arah jarum jam. Kita mau cari hasil rotasinya dengan sudut-sudut istimewa nih, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke, kita mulai merotasikan titik A dengan sudut rotasi 90 derajat. Kita gambar garis putus-putus dari titik A ke titik pusat. Setelah itu, kita putar sejauh 90 derajat ke arah kiri, karena berlawanan arah jarum jam. Kalian bisa menggunakan busur dan jangka ya untuk merotasikan ini. Busur untuk menghitung besar sudutnya, dan jangka untuk memutar titiknya. Nah, setelah kita putar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, didapatlah koordinat titik A aksennya yaitu negatif 2,3. Rotasi yang kedua yaitu dengan sudut sejauh 180 derajat. Sama seperti tadi, kita buat garis dari titik A ke titik asal dulu. Kemudian, kita putar titiknya dengan menggunakan jangka dan busur sejauh 180 derajat ke arah kiri. Dan kita dapatkan titik A aksen negatif 3, negatif 2.
Kemudian rotasi sejauh 270 derajat. Dengan cara yang sama, tinggal kita putar titiknya sejauh 270 derajat ke arah kiri. Kita peroleh titik A aksennya, yaitu 2,-3. Dan terakhir, untuk rotasi satu putaran penuh atau 360 derajat, maka titik A akan kembali ke posisi awal, yaitu 3,2. Nah, dari 4 rotasi yang sudah kita lakukan terhadap titik A, maka kita akan memperoleh kesimpulan tentang rotasi dengan pusat 0,0 dan berlawanan arah jarum jam. Untuk rotasi dengan sudut 90 derajat, kita lihat susunan angka dalam kedua koordinat ini, di mana untuk titik koordinat bayangannya itu bertukar tempat antara absis dan ordinatnya. Namun, nilai absisnya jadi negatif. Sehingga kesimpulannya, jika ada titik X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat, maka koordinat titik bayangannya menjadi negatif Y, X. Sekarang, rotasi yang kedua, yaitu dengan sudut sebesar 180 derajat. Titik bayangannya memiliki angka koordinat yang sama dengan titik awalnya, namun nilai keduanya menjadi negatif. Sehingga untuk titik X, Y yang dirotasikan sebesar 180 derajat, koordinat titik bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Yang ketiga, ini kebalikan dari rotasi yang pertama. Koordinat titik bayangannya bertukar tempat antara absis dan ordinatnya, namun yang bernilai negatif adalah ordinat dari titik bayangannya. Jadi, untuk rotasi titik X, Y dengan sudut sebesar 270 derajat akan diperoleh koordinat titik bayangannya Y, negatif X. Nah, kalau kesimpulan rotasi yang terakhir ini tentunya paling mudah diingat. Untuk rotasi satu putaran penuh atau 360 derajat, maka titik yang dirotasikan akan kembali ke posisi awal. Sehingga koordinat titik awal dan bayangannya akan sama. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.